sebagai bukti bakti atas petunjuk guru agung seperti tertuang dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 60. 1. Jangan saling berselisih, apalagi berselisih karena perkara harta peninggalanku. Segera untuk menunaikan pembagian hak sesuai tuntunan hukum waris. Pastikan pengambilan tanggung jawab pelunasan jika ada hutang piutang atas namaku. Ini yang merasa banyak hutang, catat hutang ya. Supaya nanti begitu kita berpulang ada yang tanggung jawab. Pengambil alihan tanggung jawab paling enggak ya. Ketika kita berpulang tuh ada seorang yang berdiri, segala piutang saya yang tanggung, meskipun nggak harus dibayar itu ya. Yang kedua, terkhusus ya, karena banyak yang menunda-nunda kata pengerasa Abah. Yang ini kaitan dengan waris ya. Kalau warisan tuh kata pengerasa harus segera ditunaikan. Kalau enggak menyiksa yang meninggalkan waris, menangis di makamnya. Abah ya pernah menyampaikan ke saya itu. Jadi kalau kita punya warisan, wajib atas ahli waris segera menunaikannya. Karena kalau dibiarkan lama apalagi sampai konflik di antara sesama ahli waris, itu yang meninggalkannya itu kasihan di makam, menangis, sedih gitu. Jadi segerakan. Yang kedua, terkhusus aset peninggalan kawasan yang sekarang berdiri di pesantren peradaban Jagat Aras tidak boleh dialih fungsikan, apalagi dijual. Kawasan ini selamanya tetap dan diteruskan untuk kegiatan pendidikan dan segala penunjangnya. Dan pendidikan pesantren wajib menjadi pilihan, menjadi tempat menimba ilmu anak cucu keturunanku sampai akhir zaman. Pokoknya ke pesantrenkan. Pokoknya anak cucu pesantrenkan. Khusus pesantren yang mengamankan misalkan ajaran Thariqah Qur'an Sebani Macul ini. Ya, only in the world. Tuh. Umi, saur Abah, only one in the world, hanya satu di dunia ini. Kedua, sesama saudara keluarga besar Bani Rahmania, zaman pacaran nyingkat kita itu Rahman dan Nia. Panggilan di rumah Rahman, Nia juga di rumah panggilannya Nia, Rahman. Bani Rahmania harus saling sayang menyayangi, saling tolong menolong dan saling hormat sesuai tuntunan tanbih Guru Agung Abah Sepuh, Untayan Mutiara Guru Agung Abah Anom, dan 9 pilar peradaban dunia Guru Agung Abah Awas. Kelak jika proses pemakamanku tiba, titip kepada semua. Nomor 4, segerakan pengurusan jenazahku, segera aku pergi, laksanakan pemandian dan pengkafanan, sehingga setiap yang datang langsung menunaikan sholat jenazah dan tahlil. Tidak perlu menunggu siapapun untuk dilanjutkan prosesi pemakaman. Makamkan aku di salah satu sudut tanah pesantren peradaban Jagat Aras. Nah, jadi ya kalau saya pulang jangan sampai dimakamkan nggak jelas di mana gitu. Nah, jadi segerakan itu karena banyak tradisi di sini termasuk kalau seorang meninggal itu dibiarin lama. Ada yang seharian sampai malam gitu nunggu keluarga. Sehingga yang datang itu bingung mau ngapain gitu. Mau nyolatin nggak bisa, apalagi tahlil. Nah, kalau sudah langsung, makanya sama Ayang udah nyiapin boeh ya Bu. Di Jagat sepaket 2, di Ciomas juga ada 2, lengkap boeh dan alat mandiannya ya, sudah lengkap kafan dan ininya, sehingga nggak pusing lagi, wah masih nyari kain kafan, oh, pasarnya lagi tutup, wah sudah ada di cover. Segerakan sehingga yang datang ikut ajaran, mensolatkan langsung dan tahlil ya. Yang kelima, jangan ada, nah ini penting nih ajaran. Saya ingat ceramah Abah Awas ini. Jangan ada yang berani jongkok melaksanakan kebiasaan talqin di atas kuburanku. Ya kan kita sudah ditalqin oleh Guru Agung Abah Awas ya. Jadi jangan ada lagi prosesi talqin yang bilang di atas nama syariat talqin lagi, tidak, cukup sudah. Ya, makamkan. Jangan ada siapapun datang ulama besar mau talqin, sudah cukup. Sudah ditalqin kita semua. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin. Ajaran ini ajaran sambil ngasih tahu kepada semua. Kalau mau talqin sekarang masih hidup supaya tidak mengalami kematian, selalu hidup. Makanya doa kita ada alhamdulilladzi ahyana
hayatan abadiyatan ukhrawiyatan. Kita jadi manusia immortal, manusia yang tidak akan mengalami kematian. Yang ada adalah perpindahan alam kehidupan dalam keadaan bahagia dan kekal abadi. Yang keenam, jangan ada yang mengaji di atas kuburan kecuali menziarahiku dengan tahlil tekeken Muhammad Suryalaya. Pokoknya ziarah tahlil, karena ada 11 sabab mursyid, antaranya berziarahlah dengan tahlil. Tidak usah pakai yang lain-lain. Bakar kemenyan, nggak usah. Bawa itu boleh wangi-wangian ya. Tapi tahlil, ajaran itu aja. Ziarah dengan pede ya, ada yang ziarahin, jangan-jangan nggak ada yang ziarah. 7, laksanakan tahlil. Nah ini boleh permintaan kata apa boleh nih. Laksanakan tahlil di hari kepulangan di masjid pesantren. Nah gitu. Misalnya meninggalnya Senin. Nah malam Minggu anak-anak setelah Isya tahlil tambahannya. Bid'ah ya, bid'ah sana. Ya itu. 8, jangan membangun sesuatu di atas kuburanku ketinggian bangunan atau tanah lebih dari sejengkal dari wasa. Silakan dirapihkan kawasan pemakamanku untuk kenyamanan peziarah. Legek ya. Kayak banyak aja yang peziarah ya. Ada yang ngeledek tuh Pak. Siapa yang ngeledek tuh ya? Pak Teddy apa? Ada yang bikin makam keramat Abah Jagat namanya. Makam keramat ya. Nah ini yang penting, terakhir dan terpenting, tolong beritahu semua kepada seluruh keturunanku dan para santri pesantren Jagat Aras hingga akhir zaman untuk masuk ke dalam al-Islam akafah dengan mengambil talqin zikir thariqah maksudnya dan selalu tersambung dengan syekh yang hidup. Khusus kepada keturunan lu, tambahan dari Ambo Jagat, wajib berkhidmah wasiat itu. Kita tidak pernah tahu nanti seperti apa anak cucu kita. Tapi kalau kita sudah berwasiat, kita sudah tugas kita menyampaikan wasiat kepada anak cucu kita. Selebihnya ya terserah. Gitu. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Allah berkahi istiqomah, ngamalkan amalan, ajaran amalan para pecinta kesunjiwaan manusia. Berkah karma guru agung para sahabat. Al-Fatihah. وسلم تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Antara lain wasiat yang barusan. Ini sama wasiatnya begitu. Karena dari Quran, dari ajaran, mesti begitu. Kutiba. Kalau kutiba itu tidak boleh tidak. Mesti. Wajib. Bukan harus. Kalau harus suka-suka. Mesti kutiba. Mewasiatkan apa saja yang baik. Supaya anak ikut baik. Nah itu antara lain kita ini untuk keturunan kita ini. Datang ke sini, datang ke tempat manakiban. Ketua Majelis Ulama Indonesia Panjalu. Jadi 2 tahun zikir tetap subhanallah, subhanallah. Habis sholat itu. Abah Suryalaya. Permisi, mau pergi ke Ciceri, bukan Sinarasa. 72 aja. Berarti 68, 70, 72.
hati-hati ya. Kalau ingin cepat nyampe jangan mampir-mampir. Hanya itu. Hati-hati ya. Kalau ingin cepat nyampe jangan mampir-mampir. Langsung tertangkap Abah. Cerdik. Tidak nanya Abah. Langsung mengerti. Tidak diartikan oleh Abah, jangan mampir ke penerbangan dulu, kalau konseri dulu. Maksudnya Abah Anom arahan itu, hati-hati, hati-hati ya. Kalau ingin cepat nyampe, jangan mampir-mampir. Kan kita perjalanan. Dilahirkan ke bumi untuk jalan. Untuk kita, perjalanan kita. Makanya Ebit nyebutnya perjalanan ini, buat perjalanan itu. Perjalanan ini. Kalau ingin cepat nyampe, jangan mampir-mampir. Jangan subhanallah dulu, alhamdulillah, jangan itu dulu, langsung la ilaha. Jadi otak Abah langsung tertangkap. Tertangkap basah sabda Guru Agung. Langsung. Duhurnya langsung habis sholat duhur. Zikir. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Santri bubar. Pengajian mingguan tiap hari Senin. Satu desa Ciomas itu, sedesa Ciomas itu di Ciceri. Bubar, seak, barakatak. Bahasa seak, setrip, barakatak. Hilang. Musnah. Ada kata-kata yang menyakitkan. Kata kepala desa. Jangan diondang. Dia sudah tigode belag. Tigode bahasa tigode belag itu jatuh. Tigode belag. Pesantren Suralaya, pesantren Suralaya, kampungnya Godebag, desanya Tanjung Kerta, kecamatan Pager Ageng, Ciawi, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Tigode belag, sesat. Sudah kena sihir Abah Anom. Sudah kena sihir Abah Anom. Hilang musnah harapan kita. Atau nomor 1 di Panjalu. Tidak ada dua. Apa kata Abah Anom? Begitu Abah ke Suryalaya, lagi sakit hati. Jangan diundang. Dari mana dia makan? Memang Abah tidak makan kalau tidak diundangan. Dulu begitu. Itu penghinaan itu. Setelah aku sorry mengatakan seperti itu, Abah ke Suryalaya. Kalau nyimpen telur di dada bisa matang itu. Saking panasnya. Abi, langit bumi bisa jadi. Kalau nyimpen satu telur bisa matang. Datang ke Suryalaya. Yo, diajar torekate tanggung jawab jeung nyatuna dulu. So, apa? Hei, ajar toriko itu dijamin dengan makannya. Paham? Sampai begitu. Tidak laporan, tidak mau laporan, cuman sakitnya hati ini. Aduh. Abah Anom mengobatinya spontan. Abah belum sampai ke madrasah, Abah Anom sendirian pagi-pagi habis sholat Isra. Abah bahasa Sunda ngulamprong. Kan kaca sekeliling madrasah. Jadi suara Abah teriak supaya kedengaran manusia yang lagi panas hatinya di luar. Belum masuk. Yo, diajar torekate tanggung jawab jeung nyatuna dulu. Alhamdulillah. Aduh, masa oleh Abah dipakai dalil. Tak usah nanak nasi kita. Punya ikhwan 360 orang saja. Silaturahmi sekali setahun. Tidak akan bosan nyungguh ya. Mbak paham nggak? Punya ikhwan 360 orang saja.
nganjang nguriling bawa anak pamajikan di paraban pasti. Ayo teh era mah. Apalagi madrasah di mana-mana. Masya Allah. Jadi sengsirikeun ka abahan malah. Terus santri bubar, pengajian syak barakatak. Capek-capek ngurus batur, orangnya can waras. Apa? Capek-capek ngurus orang lain, kita juga belum bener. Kiai Ketua Majelis Ulama Indonesia Panjalu punya pesantren can waras. Capek-capek ngurus lain kita juga belum bener. Kudu kumaha tuh bener teh. Nama tak bisa menyimpulkan abah mah sekarang. Pokoknya can ditalkeun can bener we dalam mah. Moal bener. Allahumma shalli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sebab kata Isra Mi'raj oke. Kata Isra Mi'raj, Isra jalan darat, Mi'raj jalan atas. Kan perjalanan Isra Mi'raj untuk kita. Hanya uswah hasanah, contoh terbaik. Isra dari Haram, Nabawi, kaki turisina terbang. Madian, Bethlehem, baru sampai Aqsa. Atau harus dengan itu pasti pakai duit atau boro-boro untuk Isra Mi'raj secara lahir seperti itu. Cung yang sudah ke Aqsa, tuh kan, yang sudah ke Haram, acungkan yang sudah ke Haram, tuh baru sedikit. Yang sudah ke Nabawi, ke Mekah, tuh. Karena masih ada datang ke Sinarasa, Abah, mudah-mudahan saya dapat panggilan tanah suci. Dari mana? Dari tanah suci, dari mana? Mekah, Indonesia. Itu ngomong katanya. Itu jawab. Sudah dapat panggilan dari tanah suci di mana? Dari Mekah, Indonesia, tanah naon ya? Murtad atuh. Gagah pindah ulah ide dia tanah. Gagah abah eta. Karena tidak tahu dimaafkan oleh Allah. Tanah suci Mekah. Gegedug jahiliyah di Mekah. Tadi disampaikan siapa? Abu Jahal, pamannya saja yang cinta kepada. Tidak ketemu ta'lam qab ya'nun. Abu Thalib ngurus Nabi seumur hidup. Sampai meninggal tidak talqin. Mahal. Ngurus Nabi di rumahnya sampai jadi Rasul. Sampai Masya Allah. Ngurus Nabi. Tidak tersentuh dengan ta'lam qab ya'nun. Apalagi ulama-ulama Indonesia pandai-pandai atau ta'lam. Meremehkan yang pokok tidak akan sampai kepada yang pokok. Mi'raj. Isra saja. Minal Masjidil Haram ila Masjidil kitu sudah jutaan tahun. Sudah 15 abad ya. Sudah 15 abad. Makanya siapapun walaupun berkali-kali ke Aqsa tidak ditelkin mah tidak Isra. Kalau tidak akan tahu apa itu Isra. Minal Haram ila Aqsa. Apa haram, apa Aqsa tidak tahu. Walaupun alif, mana alif? Alif kata gurunya. Kata muridnya alif aing, alif sia. Alif aku, alif kamu. Jadi salah mau ulah diturutan aing oge gitu maksudnya. Jadi guru jujur. Kata gurunya alif. Kata muridnya alif aing, alif sia. Alif. Kata muridnya alif aing, alif sia. Dia maunya alif gitu. Mana ke alif? Alif. Jadi walaupun guru tidak benar jangan diturun.
guru jujur. Makanya Abah membagikan kepada para petani pohon anti gempa, kirim yang map kuning itu. Tentang guru jujur. Jujur, tidak gengsi. Tidak takut kehilangan murid. Syekh Abi Ishaq Al-Maghribi menangkap besitan hati muridnya Ahmad Kanji. Ahmad Kanji punya terbes di hatinya, kenapa Syekh Abdul Qadir itu peminatnya dari semua kalangan. Abi Ishaq Al-Maghribi gurunya nyekak. Kalau di hati kamu ada pemikiran seperti itu, tahu kamu Syekh Abdul Qadir? Mana tahu saya. Orang yang ngaji saya mengambil kayu bakar. Tara ngaji itu. Di pesantrennya tidak ngaji, ngambil kayu bakar. Untuk apa? Untuk menarik nasi dapur umum. Syekh Abdul Qadir itu punya 12 sifat. Kalau pepohonan jadi penanya, lautan jadi tintanya, jin manusia, jin malaikat pengurainya, sampai kering lautan tinta, sampai habis rontok dunia pepohonan untuk pena, sampai pada mati malaikat, satu sifat pun tidak akan terurai dari 12 sifat itu. Di Surya Alaya hanya mulut ini yang menjelaskan 12 sifat. La ilaha illallah. Lam 5, alif 5, ha 2. Jadi untuk mengurai la ilaha illallah, satu sifat saja uraikan la. Sampai kering lautan tinta, habis pepohonan, rontok, yang pengurainya tidak akan terurai. Saking luasnya la ilaha, saking dalamnya la ilaha, saking tingginya la ilaha illallah. Satu pun. Jangan 12, satu saja. Maka awal habib simpulkan, karena la ilaha illallah di dalamnya tersirat 178 titik. Di dalam la ilaha illallah tersirat 178.284 titik. Titik. Berapa? 178.284 titik. Cok hitung. Kalau ada kehidupan, dihitung itu. 178 sama dengan 16. 284 sama dengan, jumlahkan. Jadi 33, 16 dan 14 sama dengan Al-Quran itu katanya. Yang tidak suka baca Quran nggak akan tahu, yang ewes bablasan. Katanya, berita. Abang bukan berita, dihitung sendiri. Di dalam la ilaha illallah itu tersirat, terkandung 178.284 titik. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Makanya sepertinya la ilaha illallah. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Abah bikin status Dajjal semakin membabi buta itu bukan dunia luar, dunia pesantren, para ulama. Ini masuk mana ini? Tangsel. Sudah berapa tahun mengenakiban di sini? Mana ulama Tangsel yang hadir? Di Istiqlal udah 18 tahun. Belum pernah ada ulama masuk ikut manakiban ke Istiqlal. Itu karena Abah bikin status Dajjal semakin membabi buta. Terlena dengan al-ulama warathatul anbiya. Terlena dengan kata itu. Ulama itu warisan Nabi. Yang mana yang warisan Nabi? Yang warisan Nabi yang Isra. Haram Aqsa. Haram la ilaha, haram la ilaha, Aqsa itu barusan dengar. Siapapun tidak ketemu talqin la ilaha tidak akan tahu Isra. Apalagi Mi'raj, Isra saja. Tapi dengan talqin langsung Isra Mi'raj. Alhamdulillah
alladzi faddala. Kira mesti tepat. Ini nah, nyatakan qalu ma qultu ana wan nabiyyu la ilaha itu kan Isra. Perintah dari Isra. Yang nulis jangan Isra. Dari mana? Dari haram. Kanan kaki itu mah. Perjalanan nyawa mah la ilaha haram, la ilaha haram. Ilallah halal. Ilallah la ilaha. Eta teh Isra urang teh keur Isra baru keluar di sini. Baru keluar di sini. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Makanya Abu Jahal tidak percaya Isra Mi'raj. Teu kaotakan Abu Jahal. Teu ngarti. Belet. Tumpul otaknya. Kenapa? Singkat. La ilaha illallah. Isra eta kalau jalan kaki ke Aqsa itu. Wujud nyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra itu dari haram ke Aqsa. Wujud nyata. Teu kada mana? Disimpan aja. La ilaha illallah. Hanya mana enggak ada apa-apa. Ini orang kan? Ini orang. Sekarang sudah datang. Dajjal makin membuta hadiah dari Saudi Arabia ke Indonesia. Mushaf raksasa. Mushaf untuk jadi tontonan. Kalau mau ngasih bukan cendera mata, cendera seluruh tubuh, warna mata ungu. Kalau mushaf raksasa hanya untuk ditonton, dilihat. Oh gede, ukuran 2 meter, 3 meter. Mushaf raksasa. Jadi tontonan itu Quran. Bagus. Melihatnya ibadah. Melihat Al-Quran, mushaf, hukumnya ibadah. Tapi kalau melihat ibadah, Ustadz Medi nggak kebagian. Ada Ustadz Medi ada. Mana? Tuh. Tidak kebagian orang itu. Zalim itu. Bukan tentang Pak Medi. Maksud buta di Quran bukan mata ini. Tapi buta mata hati, sumun bukun umur itu hati. Bukan ini. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Buktinya Pak Medi. Karena tidak laku di Jakarta, kan dapat orang Ciceri. Abah mah tidak melihat, dia mah melihat. Ya, Ustaz, coba sudah punya anak ya? Itu kan, udah punya anak lagi. Punya keistimewaan ini pandangan mata batin. Makanya ada di Quran, innaha latamal absar, bukan mata buta ini, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, buta mata hati. Oh, jadi la ilaha illallah itu perjalanan Isra haram, Aqsa. Kalimat haram, la ilaha illallah, Aqsa gitu. Alhamdulillah. Beda. Tuh kata apa jangan nyanyi. Iya. Pokoknya tadi sampaikan Dr. Rusdi, saking sayang. Ini Abah sudah 81 tahun hidup. Khirqah atlet olahraga, olah nyawa, olah rasa 19 tahun lagi. 19 tahun lagi. Karena per 100 tahun piala bergilir itu. Yang lebih 100 hanya guru Syekh Abdul Qadir 110. Dan guru Abah Sepuh 110. Guru kita semua Abah Sepuh 120. Abah Hanom hanya 99.
Abah sudah tinggal 19 tahun lagi, makanya diorbitkan maklumat tarikh. Bukan untuk saudara-saudara yang sudah ditalkin, bukan. Untuk umat Islam Indonesia di seluruh dunia yang masih berharap hidup. Khusus untuk umat Islam Indonesia di seluruh dunia yang masih pakai ciri, yang masih berharap hidup, apalagi masih panjang umur. Ambil talqin cepat dari ahlinya, jalan, tapi baru setengah, bisa pusing. Ahlinya siapa ya? Di mana ya? Karena kayaknya tidak ada yang lebih ahli kecuali saya, yang tadi kata dokter situ. Seperti Suralaya saja. Kenapa tidak saya ya? Nah, jadi Abah hari ini mulai di sini dijaga, belum di Sinarasa juga. Kalau ingin tahu ahlinya, ahlinya itu orang yang mesti ditempuh 1000 tahun, kata Tuan Syamsul Qadir. Ya gulam, hei pemuda, jalan kamu, safir alfa amin, jalan 1000 tahun. Litas ma'aminni kalimatan, supaya kamu menerima dari aku satu kalimat, la ilaha, dari kami, dari akunya, dari aku, minni kalimatan. Ada cerita singkat sebelum Abah kesini. Namanya Pak Agus, kerjanya di Pengadilan Agama di Tasikmalaya, lapor. Jadi saya datang dari Ciberem sengaja untuk ikut hataman manakiban di Tasik, di Singaparna, di seorang wakil talqin. Kata wakil, saya sekarang sudah tidak aktif. Nah, saya sekarang sudah tidak aktif, jadi tidak hatam lagi, tidak manakiban. Kaget ya. Jangan kaget, sekarang mah datang ke sana. Kenapa sampai tidak aktif? Menurut informasi, alasannya itu karena di Sinarasa sholat sunat berjamaah. Hanya itu alasannya, masalahnya. Sholat berjamaah. Karena umum sholat sunat berjamaah hanya Idul Fitri, Idul Adha. Ini semua taraweh. Masalah sholat sunat berjamaah. Itu makanya kata Abah sekarang berangkat pakai saksinya, ini kopiah merah putih saksinya, bawa tafsir. Nah, buka di hadapan dia surat Kahfi 60 sampai 82. Bagi orang yang ada di surat Kahfi 82 yang ucapannya yang ucapannya difirmankan oleh Allah, wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu man lam tastati alaihi sabra. Apa yang kita kerjakan tadi itu bukan pekerjaan aku. Wa ma fa'altuhu an amri, bukan pekerjaan aku. Fa'altu itu hanya satu. An amri itu hanya satu. Jadi yang satu ini sekarang orangnya ini, mau ngomong ini, orang yang satu itu orangnya ini sekarang 19 tahun lagi irkohnya. Yang wajib dicari oleh orang-orang yang dalam dirinya ada anak, lianang anak saja. Seperti Nabi Musa, Rasul Musa, ulul azmi Musa, karena ada anak dalam dirinya, ditanya oleh umatnya siapa yang paling. Karena saking pandainya Nabi Musa, ditanya siapa yang lebih pandai di dunia, tidak ada. Yang paling pandai saya. Karena Nabi Musa menyebut saya, maka Allah perintahkan kaki Nabi Musa berangkat untuk mencari seseorang di mana di pertemuan dua laut. Sampai Al-Dhiyah Hukuba, walaupun berjalan bertahun-tahun. Hukuba diartikan oleh Syamsul Qadir 1000 tahun. 1000 tahun jalan kaki tempuh. Contohnya, Abah dari Sinarasa mau ke Jagat sama Iman, supir. Iman yang bawa bekal pepes ikan. Dalam kisahnya, kalau pepes ikan itu hidup lagi, di situ
calon guru kamu. Sampai ke Jakarta Aras, Abah sare tidur di atas batu dengan ajudannya. Nabi Musa lagi tidur, ya Abah lagi tidur, terlihat ikan itu loncat ke air, hidup lagi. Begitu bangun, Abah, yuk masih jauh, kata Abah. Padahal di situ yang dituju itu jagat aras di sini. Makanya jagat aras only one in the world ya, hanya satu di dunia. Eta Kamakola siapa itu? Ya? Belum ada ya? Ya pertama. Bukan hanya itu, kopiah juga ini. Belum ada di dunia kopiah ini. Belum. Kenapa belum? Tidak ada aja, cuman ini kopiah satu. Kenapa? Abah yang bikin. Umi juga tidak tahu. Mi mana yayangku? Mi, berdiri atuh Mi. Berdiri. Tidak tahu. Seperempat jam ini bikin. Dikecos tinggal itu dan belum ada mesinnya untuk ini. Dema dan Gilang ngirim itu. Berapa kode dan? Berapa kode? Mana dan Gilang? Berapa kode? Sudah berapa kode? Sudah kali kan? Sudah 400 kode. Tidak begini. Susah masukkan. Ini mah. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri. Allah yang bikin ini. Allah yang bikin. Pakai tangan ini. Terus otak pakai mau, mau. Mau itu bahasa Arabnya iradat. Iradat itu sifat yang wajib di Allah. Jadi mau kan bikin ini. Ini kan hasil mau. Kalau tidak mau tidak datang ke sini. Cadu mau datang. Karena mau, jadi keinginan kesini keinginan siapa? Keinginan Allah. Langkah siapa? Langkah Allah. Mau siapa? Mau Allah. Makanya kita dengan talqin dzikir, siapapun tidak talqin dzikir, ibadahnya kepada Allah. Belum nyampe. Kepada Allah. Alias bikin proposal, minta sumbangan, belum tentu terima. Kalau sudah talqin mah oleh Allah, bukan kepada, tapi oleh. Makanya Allah malakal kullu babikal wa minkal wa likal wa antal wa kulli. Jangan di aku, bukan langkah kita, langkah Allah ini. Suara kita suara Allah, jurik. Kenapa tarik suaranya? Syukur nikmat. Dalil zikir jahar sekarang tambah. Wa ma bi ni'mati rabbika fahadits. Fahadits itu si bebe zamannya teh menang untung, uing menang. Sampai sekarang yang datang ke Sirasa belum pernah ada yang cerita untung. Belum ada. Semua cari solusi. Alhamdulillah. Makanya HP Abah dilempar ke Sabah Bunyamin, 2 HP jadul itu. Karena 80% di HP itu yang masuk itu urusan keterpurukan, urusan dunia. Obatnya hanya ada di Sinarasa. Usolli sunata birril. Kalau susah urusan dunia, siapa saja itu karena lupa sama ibu bapak. Walaupun non muslim bapaknya ibunya, jangan lupa. Karena dari perut dia mesti ingat, dengan usul sunata birril walidain itu ada solusi untuk meringankan beban hidup. Berapa rakaat? Berjamaah enak. Coba tiap rakaat bacaannya. Ayat kursi berapa? Terus.
Kalau sendiri, pan mesti begitu. Kalau berjamaah, walaupun baru 5, imam tuh ruku. Itu paling enak. Yang tidak mau berjamaah mah belegug, belet. Abah makmum sama Abah Anom, sholat nisfu Sa'ban, tiap rakaat 10 kulhu. Selama Abah makmum sama Abah Anom, 1 kali pun tidak pernah genap sampai 10. Alhamdulillah. Jangan demo, turut aja. Enak? Enak. Fa innamal usri, walaupun disebut 2 kali beda. Usri sekali, yusron pasti 2 kali. Makanya si Kabayan kalau lagi susah senyum. Seserian, wah. Si Kabayan, kenapa kamu lagi susah? Mumpung ada waktu. Karena kalau sudah susah pasti mudah. Begitu. Kalau lagi paila, senyum dia, tawa-tawa. Lagi panen, nangis. Kenapa nangis? Mau paila nanti. Tapi jangan dipancing. Makanya kalau ada istilah bela diri. Kalau Israel mah bela diri. Makanya kita mesti belajar bela. Bukan untuk mematahkan tangan orang, bela diri. Kan begini. Tidak boleh begini. Kena nanti didadui, bahaya. Makanya harus pandai olahraga, olah nyawa, olah rasa. Ukur kemampuan kita. Itu contoh. Makanya kita kunut nazilah untuk mereka karena dibombardir terus, dirusak. Yang salah Hamas. Tadi mestinya tadi ku anfusakum wa alaikum, mestinya ku anfusakum. Mikir dulu berapa orang pasukannya, berapa kekuatan senjatanya. Inilah makanya Abah membawa yusron, membawa kemudahan. Kalau jualan makanan sudah tinggal makan dari mulut ini, sudah bagi yang enak. Kalau pakaian jadi, tidak nyari dulu, itu kemudahan namanya. Tidak nanam dulu, tidak, sudah makan, pakai barang jadi. Maka disimpul manakiban ini dalam rangka merayakan. Tidak akan ada kata kemenangan atau itu gelut heula mah, gelut heula. Pertarungan dulu. Masya Allah. Bukan pekerjaan sebelum makan. Waduh. Kalau nggak di Dagor. Kelas berat. Lawan kelas walater. Kelas berat ngantuk. Ya, Dagor. Kalah sama kelas bulu juga. Ngantuk itu bahaya. Apalagi? Makanya Nabi mengatakan tidur saudaranya mati. Ahli surga tidak mati. An-naum akhul maut wa la yamutu ahlu jannah. Itu 10 hadis itu. Makanya khusus hanya untuk orang yang sudah kita tidak akan mati lagi. Alhamdulillahilladzi faddalana fi. Kecuali mati pertama. Mati pertama 4 bulan di perut ibu. Hidup pertama 5 bulan. Hidup keluar. Jadi orang Tangsel, orang Amerika, dari perut itu hidup pertama. Mati kedua tidur. Tidur itu saudaranya sering tidur, banyak tidur, kurang tidur, susah tidur, tidak bangun-bangun, dikubur.
Makanya dirubah oleh Abah doanya sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya hayatan abadiyatan. Mual aya di dunia teks itu can aya belum ada dari otak ini yang tadi Abah Jaga sampaikan. Ajaztuka khirqatal fikriyah. Dikir mah dikasih sama semua. Fikir mah tadi dikasih hanya kasih. Aku ijazahkan, aku kasih khirqah fikriyah. Yang tidak terpikir oleh dunia, terpikir ini. Antara lain bikin kopiah. Antara lain doa. Sudah berapa abad? Bismika Allahumma amut. Bismika Allah ya amut. Udah berapa? Sekarang tidak ada amut. Niat tidur, kasur itu juga. Bantal itu juga, kamar itu juga, istri hanya itu juga. Beda niat. Bismikallahumma ahya hayatan abadiyatan. Tidur mah penting. Makanya wajalna ilal libasa. Nabi juga mengatakan, inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Kedua mataku tidur. Yang tidak tidur hatiku. Itu dalil salat witir. Dalil salat witir 4 rakaat, 3 rakaat, 4-4-3. Bukan taraweh dengan witir. Dua abah ngabo, iya pembohong ya, dajal ya. Sudah sholat tarawehnya 11 rakaat. Agode bang deh, gitu deh. Muhammadiyah. Taraweh 4 rakaat, 1 salam, 4 rakaat salam. 3 satu salam. Disebut taraweh dengan witir. Bukan ini orangnya yang gedebul, rahul, dajal, kadzab, bohong. Dan Nabi mah teu ngalakeun taraweh, dan Nabi taraweh Nabi mah. Teu aya taraweh zaman Nabi. Witir abi 4 rakaat witir. Mana alasannya? Ketemu di Suryalaya. Bukan di Godebag, di Abah Anom. 11 rakaatnya bukan tarawih dengan witir bagir. Witir unggul dan Nabi mah acan ayat tarawih zaman Nabi mah. Witir itu sunatan witri, minal witri Allahu akbar 4. Minal witri Allah. Sunatan witri 3 rakaat. Jadi yang 11 rakaat itu witir saja. Mana alasannya? Siti Aisyah naros bertanya. Pertanyaannya, atanamu qabla an tutira ya Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum witir ya Rasulullah? Tidak begini, atanamu qabla an turawiha wa tutira. Silakan di kitab 10 salam hadisnya. Atanamu qabla an, apakah engkau tidur sebelum witir? Tidak, apakah engkau tidur sebelum tarawih dan witir? Tidak tarawih. Alhamdulillahilladzi faddalana min ibadihi. Sejak tahun 83 disimpul oleh Abah Anom, witir hanya 3 rakaat. Sambil duduk lagi. Dulunya Abah 12 rakaat kalau tahajud. Abah Anom ijazah umum ini untuk yusron, innal ma'usi yusron. Setelah Abah Anom ijazahkan tahun 83, tahajud hanya 6 rakaat. Tapi surat yang dibaca yang sudah ada di Amaliyah Mursi. Witir 3 rakaat sambil duduk. Pakai kunut lagi. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin. Jadi barang sudah selesai, kita tinggal perjalanan. Maka Abah menyetujui ketika di Purbaratu di Mamah, dia menyampaikan wasiat ini, kata Abah di sini sampaikan sekarang. Belum barunya. Itu kewajiban kita semua. Jangan enak sendiri.